Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah Gimnastian, NIM 20.183 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari PKPL. Oke, saya mengambil judul dari website Dadi Resik. Oke, pengantarnya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini sengaja dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak dengan tema aplikasi website Dadi Resik Yogyakarta. Oke, untuk overview-nya ada yang pertama itu website, yang kedua diagram pad, yang kedua cyclomatic complexity, yang keempat pengujian manual, yang kelima pengujian otomatis, dan keenam rekomendasi. Oke, website. Yang pertama, website Dadi Resik merupakan sebuah usaha rintisan baru yang berdiri pada pertengahan tahun 2020. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa sedot serangga, khususnya tungau. Dadi Resik ini melayani pemesanan jasa untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun latar belakang dalam pembuatan usaha ini adalah pemilik ingin mencoba membuat ke bidang usaha yang baru. Pembuatan usaha ini terinspirasi dari salah satu rekan pemilik yang berkecimpung di dunia perhotelan yang sedang membutuhkan jasa sodot tungau untuk membersihkan kamar-kamar hotel yang ada. Selanjutnya pemilik pun langsung menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini. Oke, yang kedua, diagram pad. Yang pertama ada start, yang kedua masukkan email dan password, yang ketiga true, apabila true email dan password tidak boleh kosong, yang ketiga if login sama dengan false, else sama dengan login if mengecek user aktif atau tidak. Keenam, admin mengecek data user. Kelima, yes mengecek data password Anda salah. Baru else mengecek data user belum aktif. Yang baru kemudian else mengecek data akun Anda belum terdaftar. Apabila akun user belum terdaftar, maka akan logout. Kemudian silakan login kembali sesuai data baru yang dibuat. Selanjutnya, apabila user lupa password, maka akan diproses oleh sistem. Kemudian sistem mengirimkan email lupa password. Lalu silakan periksa email user untuk reset password. Else email tidak terdaftar. Baru if dan end. Adapun untuk diagram padnya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, ke 10, baru 11, 12, 13, 14, baru yang terakhir 15. Kemudian ada cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity VG untuk grafik alur dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana jumlah adgen pada grafik alir N sama dengan jumlah node pada grafik alir pada pad yang telah dibuat dapat dihitung. Yang pertama itu flow graph mempunyai 4 region, VG sama dengan 17 ed kurang 15 node tambah 2 sama dengan 3, VG 3 predikat node tambah 1 sama dengan 5. Jadi cyclomatic complexity untuk flow graph-nya ialah 5. Kemudian cyclomatic complexity yang pertama ada 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3, 6, 10, 15. Dan yang ketiga 15 ke 1. Kemudian pengujian manual. Di sini saya menggunakan uji manual login. Pertama login. Ketika sudah login, masuk ke fitur utama. Terus maaf. Yang pertama itu ada sign in. Terus kalau sudah sign in, masuk ke login, masukkan email, kemudian akan masuk ke halaman utama. Kemudian ketika sudah masuk halaman utama, maka nanti ada verifikasi dari halaman website tersebut. Kemudian hasil pengujian manual saya menggunakan login. Tampilan login jasa sodot tunggal resik pada tampilan itu ialah admin atau user harus memasukkan username dan password agar bisa memasuki website. Kemudian mengecek proses login. Kemudian tampilan login tersebut pada tampilan user memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Setelah itu login, maka langsung masuk ke halaman dashboard. Kemudian mengecek validasi username dan password. Tampilan login jasa sedot tunggal Dadi Resik. Pada tampilan di bawah, user mengisi data validasi username dan password. Setelah itu registrasi. Setelah diregistrasi, ketika login, maka tampilan nama akun akan muncul. Kemudian ada pengujian black box. Di sini saya menggunakan pengujian black box halaman login. Oke, yang pertama itu masuk ke halaman login, mengosongkan semua isian data login, kemudian klik tombol login.
baru masuk halaman login, mengisi NIP, NR, mengosongkan data password, lalu langsung klik tombol login. Masuk ke halaman login, mengisi hanya data password 1245 dan mengecek data NIP, klik tombol login. Begitupun seterusnya. Adapun di sini saya menggunakan whitebox, itu pengujiannya di pengujian halaman login. Kemudian skenario pengujian Selenium IDE. Yang pertama itu download extension pada web browser. Kemudian yang kedua, step 2, menyiapkan website yang akan diuji dan extension dari Selenium. Yang ketiga, membuat nama project test. Yang keempat, memasukkan link dari website yang kita uji. Yang kelima, hasil testing tombol pesan. Adapun di sini hasil pengujian Selenium IDE. Di sini hasil pengujian Selenium IDE saya berhasil. Saya menggunakan 2 email. Yang pertama email gmail.com dan yang kedua itu webmail UAD. Kemudian di sini skenario pengujian JMeter. Langkah pertama itu klik kanan untuk menambahkan komponen baru, yaitu thread group. Kemudian yang kedua melakukan pengisian pada jumlah user yang diakses sebanyak berapa kali dengan waktu berapa lama. Kemudian karena saya akan menguji pada website, maka saya akan membuat HTTP sampler. Kemudian yang keempat, dengan ini saya mengisi halaman homepage yang akan diuji. Kemudian melakukan pengujian dengan 5 orang pengunjung pada website dalam waktu bersamaan. Adapun di sini hasil pengujian JMeter. Berdasarkan pengujian yang terhasilkan website dari Resik, di sini ditemukan masalah. Dilakukan uji coba menu login menggunakan JMeter user yang saya inputkan bernilai 5, statusnya tidak terbaca menggunakan JMeter. Kemudian rekomendasi yang dapat saya berikan untuk menu login lebih detail lagi, dikarenakan ada beberapa menu yang tidak muncul pada saat melakukan di JMeter, padahal waktu login di website tersebut sudah bisa. Untuk selebihnya sudah bagus karena info web tersebut berikan sudah sangat jelas dan banyak fitur-fitur yang penting di dalamnya. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.